Ibu-ibu yang duduk di belakang, silahkan maju ke depan karena bangku depan masih kosong. Dilarang protes ibu-ibu. Mohon dengan hormat lagi sangat untuk mengisi bangku-bangku depan yang telah disediakan. Silahkan ibu-ibu, acara beberapa saat lagi akan segera dimulai. Monggo ibu-ibu silakan maju, ditunggu. Bangku depan masih kosong. Bu Wulan dan Bu Meta boleh maju. Kayaknya harus sebutin namanya deh. Apa mau dijemput? Monggo ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Ibu-ibu yang masih di belakang, jika tidak menghendaki di bangku bisa maju beberapa langkah supaya majelisnya kelihatan agak ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan yang wajib diimani juga diibadahi. Bersyukur kita kepada Allah yang telah meringankan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah SAW, Nabi terakhir yang akhlaknya selalu dirindukan, sosok Rasul yang sikap dan tuturnya menjadi panutan. Yang terhormat Ustadz Abu Asma Andri, ahlan wa sahlan Ustadz, segenap pengurus Majelis Taklim ibu-ibu, serta hadirin baik yang hadir di Masjid Babut Taubah maupun yang menyimak secara virtual melalui Zoom dan YouTube. Insya Allah kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Agar acara ini penuh keberkahan, marilah bersama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya acara yang kita nantikan bersama, tausiah dengan tema agar pahala amal tidak batal. Kepada Ustadz Abu Asma Andri dipersilahkan. Waktu yang kami sediakan hingga pukul 11.15, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab kurang lebih 15 menit sesudahnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Babu Taubah Kemang, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah, pisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Tidak terasa kita telah memasuki bulan Ramadan, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan, kemampuan, sehingga bisa menjadikan kita mampu menyemarakkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh. Seseorang yang mengerjakan berbagai macam ibadah, maka sudah barang tentu dia mengharapkan pahala dari ibadahnya. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang seharusnya menjadi fokus tujuan utama kita mengerjakan ibadah. Bukan yang selainnya, bukan mengharapkan pujian dari manusia, bukan juga mengharapkan sanjungan dari mereka, tidak. Tetapi ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim, maka tujuan utamanya adalah dia mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian ibadah tersebut dikerjakan dengan yang pertama, ikhlas karena Allah, dan yang kedua, mengikuti tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka atas izin Allah, ibadah tersebut akan berbuah pahala. Yakni kapan suatu ibadah akan berbuah pahala? Maka yang pertama, seseorang mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia berusaha secara bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal tersebut, mengikuti tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul-Nya. Sudah barang tentu kedua hal tersebut harus terikat dengan keimanan, dengan keislaman pelakunya. Yakni tidak ada manfaat dan tidak ada pahala atas seseorang yang mengerjakan kebaikan, walaupun kemudian anggaplah ketika dia mengerjakan kebaikan tersebut ikhlas, apabila dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah. Dan hal yang juga penting diperhatikan oleh seorang muslim adalah menjaga agar amal ganjaran pahala dari ibadahnya tidak hilang begitu saja. Dan mungkin hal ini adalah sesuatu yang kebanyakan kita luput dari memperhatikannya.
para ulama, mereka berkata bahwasanya kenikmatan atas suatu amal ibadah itu ada dua. Kenikmatan atas suatu amal ibadah itu ada dua. Yang pertama, amal ibadah tersebut diterima, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amal ibadah tersebut ganjarannya tidak hilang dengan sebab satu ataupun lain hal. Maka kenikmatan di dalam mengerjakan amal ibadah ada dua. Yang pertama, amal ibadah tersebut mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amal ibadah tersebut tidak hilang ganjaran. Tidak hilang ganjaran atau pahalanya. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, secara akal, secara tabiat, maka seseorang yang berakal bukan hanya dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, kemudian setelah dia dapatkan, dia tidak peduli akan apa yang telah dia dapatkan. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Andai kata kemudian kita menginginkan sesuatu, anggaplah HP sebagai contoh yang mudah. Maka ketika kemudian kita memiliki HP tersebut, maka pada umumnya hati kita bergembira, betul? Tetapi apakah kemudian menjadi sempurna kegembiraan kita kalau kita tidak pandai menjaganya? Yakni kemudian baru 1 atau 2 hari HP tersebut berada di sisi kita, kemudian hilang. Sudah barang tentu kita tidak akan bergembira dalam keadaan seperti itu. Maka kegembiraan yang hakiki atas suatu amal itu disebabkan yang pertama, seseorang mendapatkan ganjaran pahala atas amal yang dia kerjakan. Dan yang kedua, ganjaran pahala amalnya tersebut tidak hilang, tidak batal dengan satu ataupun lain hal. Apa hal-hal yang bisa menghilangkan ganjaran pahala dari amal yang diperbuat oleh seorang hamba? Banyak. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini mungkin kita akan sebutkan 8 atau 9 saja. Atau mungkin kurang dari itu, memperhatikan ketersediaan waktu. Hal-hal apa yang bisa menghilangkan ganjaran pahala seorang hamba? Banyak. Kita sebutkan di antaranya yang pertama, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Anda bayangkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang kemudian dia beramal sepanjang hidupnya. Sesaat sebelum dia wafat mati, dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217 menjelaskan betapa meruginya orang-orang yang beramal sepanjang hidupnya akan tetapi menutup hari-hari terakhir dari kehidupannya dengan na'udzubillah min zalik, keluar dari agama Islam. Surat Al-Baqarah ayat ke-217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. 217. Siapa yang murtad
di antara kamu dari agamanya, yakni keluar dari agama Islam. Siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, yakni keluar dari agama Islam, dan mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka termaksud penduduk neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bayangkan jemaah, rahimani wa rahimakumullah. Keluar dari agama Islam membatalkan pahala ganjaran seluruh amal. Bukan hanya satu atau dua amal, bukan hanya satu atau dua jenis amal, tetapi seluruh amal soleh batal ganjaran pahalanya dengan sebab na'udzubillah min zalik, seseorang keluar dari agama Islam. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kemudian kita melalaikan doa ini dan menganggapnya sebagai doa yang remeh. Berbagai macam alasan kita menganggap doa ini doa yang remeh. Karena mungkin karena kita sudah sangat hafal. Karena mungkin di antara kita sudah sangat terbiasa berdoa seperti doa ini. Karena mungkin na'udzubillah min zalik, di antara kita punya prasangka baik terhadap diri kita sendiri, bahwasanya suatu saat apabila kita mati, kita pasti mati di atas agama Islam. Siapa yang jamin? Betapa banyak orang-orang yang kemudian di akhir hayatnya bukannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi malah mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Apa yang saya maksud dengan doa yang mungkin terbiasa kita baca? Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan sebagai informasi, Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa dengan doa ini. Bahkan di akhir hayat, di akhir hari-hari dari kehidupan beliau. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang. Saya bacakan penggalan terakhir dari hadis ini. Apa kata Rasulullah? Wa innal ab ya'malu bi'amali ahli jannah. Dan sungguh ada seorang hamba yang dia senantiasa sepanjang hidupnya mengerjakan amal-amal penduduk surga. Hatta bainahu wa bainal jannah ila zira. Sehingga jarak antara dia dengan surga itu dekat sekali. Hanya tinggal satu jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Akan tetapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Wa a'mali bi alin nar, dan dia beramal dengan amal penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini bisa kita lihat di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau saya tidak salah, hadis yang keempat atau hadis yang keenam. Betapa banyak kata Rasulullah SAW orang-orang yang mengerjakan amal-amal penduduk surga, hingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, yakni dekat sekali. Akan tetapi di sisa akhir hidupnya,
Dia mengerjakan amal-amal penduduk neraka. Yang dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khotimah. Maka para ulama senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Allahumma tawaffani bi ahsanil khatimah. Ya Allah, wafatkanlah diriku dalam keadaan aku sedang berbuat kebaikan yang sebaik-baiknya. Doa ini memang bukan berasal dari sisi Rasulullah, tetapi berasal dari sisi salah seorang tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Kemudian hal yang lain, yang kedua, yang membatalkan pahala amal adalah melakukan kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa beda antara yang pertama dengan yang kedua? Murtad dan kesyirikan. Apa bedanya? Kalau murtad dia keluar secara total dari agama Islam. Adapun kesyirikan, maka dia tidak keluar secara total dari agama Islam. Akan tetapi ada amaliyah dia yang mengandung kesyirikan. Mungkin dia masih mengerjakan sholat. Mungkin dia masih mengerjakan puasa. Berbeda dengan orang yang murtad, maka dia biasanya akan keluar secara total dari amaliyah kaum muslimin. Betul? Makanya jemaah, ya, seseorang yang melakukan kesyirikan, maka terkadang dia masih mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, berbeda dengan seseorang yang keluar dari agama Islam. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga, ini perbuatan yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Innahu man yusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa mawahun nar wa maliz zalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya di neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim tersebut penolong seorang pun juga. Al-Maidah ayat yang ke-72. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syirik. Sebagaimana kemudian kita maklumi, maka dari kata-kata syirik kita kenal kata-kata syarikat, yang dalam bahasa kita serikat. Kalau saya tidak salah ingat zaman dahulu, ejaan yang belum disempurnakan, syarikat. Betul? Yang disempurnakan menjadi serikat. Yakni tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selainnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepadanya surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga, maka tidak ada tempat yang lain kecuali neraka. Dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang pun penolong.
Yang menarik jemaah, Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan mengatakan wa maliz zalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang zalim tersebut seorang pun yang akan menolongnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pelaku kezaliman nanti di akhirat kelak saling berlepas diri, tidak tolong menolong. Berbeda dengan orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka di akhirat kelak akan berusaha saling tolong menolong. Perkataan akan berusaha saling tolong menolong di akhirat kelak, itulah makna dari syafaat. Bukankah kaum muslimin pada hari kiamat kelak akan berusaha mencari syafaat dari kaum muslimin yang lain? Adapun orang-orang zalim, mereka tidak saling tolong menolong di akhirat kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini berbeda mungkin 180 derajat dengan keadaan orang-orang zalim di muka bumi. Orang-orang zalim di muka bumi, mereka saling tolong menolong di atas kemaksiatan dan kezaliman. Tetapi di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan persatuan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang pun penolong. Kesyirikan membatalkan pahala amal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Surat Az-Zumar surat yang keberapa? 39. Ayat yang ke-65. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablina la in asyrakta la yahbatana a'maluk wa la takunna minal khasirin. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah diwahyukan kepadamu, yakni kepadamu wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, mulai Nabi Ibrahim, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, yakni seluruh nabi dan rasul telah mendapatkan kabar ini. Apa kabar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada mereka semua? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lain asyrakta la yahbatana a'maluk wa la takunana minal khasirin. Andai kata kau mempersekutukan aku dengan sesuatu selainku, maka niscaya akan aku batalkan ganjaran amal pahalamu, dan niscaya engkau akan menjadi orang yang sangat merugi. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam serta seluruh para nabi dan rasul tentunya tidak akan berbuat kesyirikan. Nabi kita ya dan seluruh nabi dan rasul dipastikan tidak akan mungkin berbuat kesyirikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan, kata para ulama. Sebagian di antara mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengancam jika seandainya nabinya yang dia cintai yakni Muhammad dan nabi dan rasul yang lain semenjak Adam hingga Isa alaihi wassalam berani-beraninya mempersekutukan dia yakni Allah dengan sesuatu selainnya, maka niscaya akan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, batalkan ganjaran amal pahalanya. Jemaah, kalau Rasul saja diancam dengan ancaman seperti ini, maka apalagi kita. Maka jangan pernah kita merasa aman dari berbuat kesyirikan. Wajib atas kita kemudian apa?
menjaga tauhid kita, agar jangan sampai kemudian terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, riya. Riya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, riya yakni beramal soleh dengan harapan dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, atau dihormati oleh manusia, adalah salah satu di antara pembatal ganjaran amal soleh. Beda antara riya dengan sum'ah. Kalau riya adalah mempertontonkan amal. Kalau sum'ah adalah mengkhabarkan amal. Kalau riya yakni maksudnya adalah dia beramal soleh, mempertontonkan amal soleh dengan harapan dipuji, dihormati, disanjung oleh manusia. Kalau kemudian ibu-ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, dia beramal, setelah itu ada yang memuji dia tanpa dia harapkan, apakah itu termaksud riya? Jawabannya tidak. Makanya definisi tadi itu harus ditulis secara lengkap. Ada seseorang yang beramal soleh pada zaman Rasulullah, baik zohirnya, kemudian manusia memuji dirinya. Sahabat yang dipuji ini merasa gelisah. Kemudian datang kepada Rasulullah mengkabarkan keadaannya, ya Rasulullah, saya mengerjakan amal-amal kebaikan dan manusia memuji diri saya. Maksud dari pertanyaannya, apakah saya berbahaya dengan sebab itu? Apakah ada madarat atas diri saya dengan sebab itu? Apa kata Rasulullah kepada sahabat ini? Bagaimana hatimu? Yakni apakah engkau mengharapkan pujian mereka atau tidak? Kata sahabat tersebut, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, itu adalah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa Ta'ala percepat bagi kaum muslimin. Jadi jemaah, kalau kita mengerjakan amal soleh dan di sana ada orang-orang yang memuji tanpa diharapkan, maka ini tidak termaksud riya. Yang dimaksud riya adalah mempertontonkan amal soleh di hadapan manusia dengan harapan dipuji, dihormati, atau disanjung oleh mereka. Bedanya dengan sum'ah, kalau sum'ah mengkhabarkan amal kepada manusia. Dua perkara ini, baik riya ataupun sum'ah, ini perkara yang sangat berbahaya. Yakni bahayanya seakan-akan lautan yang tanpa batas. Iya. Riya maupun sum'ah ini perkara yang sangat berbahaya. Kalau mau kita umpamakan sebagaimana lautan yang tanpa batas. Makanya jemaah, para ulama, semisal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang tahapan syaitan di dalam menggelincirkan seorang hamba. Tentang apa? Tahapan syaitan di dalam menggelincirkan seorang hamba. Dimulai dari yang paling besar, yakni mengeluarkan mereka dari agama Islam. Yang kedua, yakni menjadikan mereka melakukan perbuatan kesyirikan.
Ini urutan 1, 2, 3-nya ini harus seperti itu. Karena ini tahapan. Yang ketiga, menjadikan mereka melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama. Yang keempat, menjatuhkan atau menjadikan mereka terjatuh kepada perbuatan riya, sum'ah, dan yang semisalnya. Yang kelima, kecepatan. Yang kelima, menjadikan mereka meninggalkan kewajiban. Yang keenam, menjadikan mereka lalai dari perkara-perkara yang utama. Ada berapa? 6. Dan kalau diperhatikan, hampir semuanya kita tidak lolos dari salah satu. Kita tidak lolos dari salah satu di antara 6 ini. Coba perhatikan, yang keenam, menjadikan seseorang lalai dari perkara-perkara yang utama. Bulan Ramadan sebagai contoh, bulan yang utama untuk membaca Al-Quranul Karim. Tapi betapa banyak kemudian kaum muslimin lalai dari membaca Al-Quranul Karim. Padahal ini bulan Ramadan. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak utama, meninggalkan yang utama. Kembali kepada pembicaraan kita, riya bahayanya luar biasa sekali. Seperti lautan yang tidak bertepi. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan kepada siapa? Para sahabatnya. Rasul mengatakan ini kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan apa? Inna akhafa man akhafu alaikum asyirkul asgar. Sungguh, yang aku khawatirkan dari kalian, yakni syirik kecil. Rasul mengatakan, ya para sahabatku, sungguh yang aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Padahal kalian di sana siapa di antaranya? Abu Bakar. Padahal siapa di antara kalian di sana? Umar. Siapa di antara kalian di sana? Utsman, Ali, dan yang lainnya para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Rasul khawatir terhadap syirik asghar. Para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan ar-riya, yakni riya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita di antara yang sangat Rasul khawatirkan menimpa para sahabat dan atau umatnya secara umum adalah perkara riya. Riya yakni dia beramal di hadapan manusia, mengharapkan pujian, penghormatan, sanjungan atas mereka. Orang yang terjatuh kepada dosa riya ini sangat sengsara nanti kehidupannya di akhirat kelak. Ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar untuk menghadap Rabb-Nya Azza wa Jalla, untuk menghadap Dia, maka orang-orang yang melakukan perbuatan riya ini Allah Subhanahu wa taala usir. Mudah-mudahan pembicaraan dari kitab At-Tazkirah telah sampai di sini. Saya tahu di masjid ini ada pembicaraan atau pembacaan kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi. Dan itu kitab bagus sekali. Bagus sekali. Orang yang melakukan perbuatan riya adalah di antara orang yang
paling sengsara nanti pada hari kiamat. Ketika seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, maka orang-orang yang melakukan perbuatan riya tersebut diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhabu ilal ladzina kuntum turaun." Pergi kalian kepada orang yang kalian tampakkan ibadah kalian. Pergi kalian. Yakni Allah Subhanahu wa taala usir orang-orang ini. Pergi kalian. Kemana? Kepada orang yang dahulu di dunia kalian tampakkan ibadah kalian. Fanzuru hal tajidu indahum jaza. Maka apakah kalian akan jumpai di sisi orang tersebut ganjarannya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah usir orang-orang tersebut di padang mahsyar sambil mengatakan, temuilah orang-orang yang dahulu kalian beribadah kepadaku di hadapan mereka dengan tujuan untuk mereka puji, mereka sanjung, cari ganjaran pahala amal dari sisi mereka. Apakah kalian akan mendapatkannya? Apa jawabannya jemaah? Apakah orang-orang yang menjadi objek dari perbuatan riya tersebut bisa memberikan ganjaran pahala nanti pada hari kiamat kelak? Jawabannya tidak. Kalau ada seseorang dia sholat, dia memperbagus sholatnya agar dipuji oleh manusia, maka apakah orang yang dia tontonkan amalnya tersebut nanti pada hari kiamat mampu memberikan ganjaran pahala atas sholat yang dikerjakannya? Jawabannya tidak. Maka di antara hal yang membatalkan ganjaran pahala amal adalah riya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang riya, kalian dahulu beramal bukan karena aku, akan tetapi kalian beramal karena mengharap pujian, sanjungan, penghormatan manusia. Maka carilah pahala dari selainku. Carilah pahala dari mereka. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala raja atas segala sesuatu, yang mampu dan hanya satu-satunya memberikan ganjaran pahala amal hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian yang keempat, pergi ke dukun. Pergi ke dukun ini membatalkan ganjaran pahala amal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perkara ini perkara yang sangat berbahaya, lagi mengerikan jemaah. Belum lagi kalau kita lihat fenomena dukun di tanah air kita ini marak, laris. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Bukan hanya di kota-kota kecil, di pedesaan. Kalau zaman dahulu kala, yang namanya fenomena perdukunan itu di pedesaan, betul. Kalau sekarang na'udzubillah min zalik yang namanya fenomena perdukunan itu bahkan ada di perkotaan, kota besar pula. Kalau zaman dahulu kala yang namanya fenomena perdukunan itu yakni dukun didatangi oleh orang-orang maaf yang kurang pendidikannya. Kalau sekarang orang-orang yang pendidikannya tinggi mendatangi dukun yang terkadang dukunnya buta huruf. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Dukun sangat banyak modelnya, jenisnya. Mendatangi mereka perkara yang berbahaya.
Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apa kata beliau? Man ata kahinan fasa'allahu wa sadaqahu lam yuqbal lahu salatan arba'ina lailah. Siapa yang datang ke dukun, bertanya tentang sesuatu, lalu membenarkan ucapan sang dukun, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala salatnya selama 40 malam. Siapa yang datang ke dukun, bertanya sesuatu, dia membenarkan ucapan sang dukun, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Ada hal yang mesti kita cermati dari hadis ini. Yang pertama, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Ucapan ini tidak menunjukkan telah batal kewajiban salat atas orang yang datang ke dukun selama 40 malam. Tidak. Dia tetap wajib salat. Kalau Anda cermati jemaah rahimani wa rahimakumullah, ucapan Rasul kita tidak diterima pahala salatnya. Betul ya? Hadis ini saya rasa insya Allah ta'ala maklum. Paham kita hadis ini, sering dengar. Tidak diterima pahala salatnya. Berarti orang itu masih salat atau tidak? Salat. Rasul kita tidak mengatakan siapa yang datang ke dukun, bertanya kepada dukun tersebut tentang sesuatu dan membenarkan ucapan dukun, maka dia tidak perlu sholat selama 40 malam. Tidak seperti itu Rasul kita mengucapkannya. Ini harus saya tegaskan karena mungkin ada sebagian orang yang kemudian, yakni apa? Salah paham. Dia datang ke dukun, itu suatu kesalahan. Kemudian dia baca hadis ini, kemudian dia berpendapat, oh kalau begitu saya pere sholat 40 hari ke muka. Itu kesalahan yang lain. Karena Rasul tidak mengatakan atasnya tidak perlu sholat selama 40 malam. Rasul tidak mengatakan begitu. Yang Rasul katakan tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Artinya dia tetap wajib mengerjakan sholat wajib. Tetapi ganjaran pahala amalnya tidak ada. Kalau dia pergi ke dukun, itu dosa besar. Kemudian setelah itu dia meninggalkan sholat selama 40 malam, itu dosa besar yang lain. Maka bertumpuk atas dia dua dosa besar. Dan jemaah, yang kedua, hadis ini tidak dijelaskan apakah 40 malamnya itu berturut-turut atau terpisah-pisah. Maksudnya apa? Ketika seseorang datang ke dukun di tanggal 30, maka 40 malam, yakni tanggal 10, 2 bulan yang akan datang. Betul? Tidak seperti itu. Karena Rasul tidak mengatakan 40 malam berturut-turut. Kalau kemudian yang dikehendaki di dalam syariat kita berturut-turut, maka biasanya akan datang keterangan dengan lafadz mutatabi'ah. Misalnya seseorang yang kemudian dia meninggalkan, seseorang yang kemudian dia wajib membayar kafarat karena berjima dengan istrinya di tengah bulan Ramadan. Betul? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syahraini muttatabi'aini. 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau dia berturut-turut, biasanya akan datang keterangan berturut-turut. Kalau tidak ada keterangan berturut-turut, maka yang dimaksud 40 malam di sini adalah jumlah yang tidak mesti berturut-turut.
Saya ambil contoh yang kedua. Ibu-ibu, puasa Syawal wajib berturut-turut? Puasa Syawal wajib berturut-turut? Kenapa Anda katakan tidak wajib berturut-turut? Karena hadisnya tidak ada keterangan wajib berturut-turut. Rasul kita mengatakan apa? Man shoma Ramadana tsumma atba'u sittati ayyami minasyawal kasyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti puasa Ramadan tersebut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Tidak ada keterangan harus berturut-turut. Kembali kepada pembicaraan kita di hadis ini, tidak diterima sholatnya selama 40 malam, maka 40 malam di sana tidak menunjukkan berturut-turut, tetapi menunjukkan jumlah 40 malam, 40 hari, 40 malam. Na'udzubillah. Andai kata kemudian dia melakukan kesyirikan dengan datang ke dukun pada hari ini, dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka bisa jadi kemudian tidak diterima pahala sholatnya selama 40 hari tersebut, 40 harinya datang 2 tahun kemudian. Iya kan? Bisa jadi kemudian 10 harinya datang bulan ini, 10 harinya datang pada tahun yang lain. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Berbahayanya seseorang yang datang ke dukun. Di dalam lafaz yang lain Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan man ata kahinan au arafan. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada Muhammad. Bahaya sekali mendatangi dukun. Ini bukan fenomena yang sederhana, fenomena yang berbahaya. Oh Ustadz, itu namanya mendatangi. Kalau kita suruh datang dukunnya. Kan lafadznya apa? Siapa yang mendatangi dukun? Berarti dukunnya diam, didatangi. Oh hadis ini tidak berlaku Ustadz kalau dukunnya yang kita suruh datang. Ini otaknya rusak. Jemaah, di mana-mana kita sama-sama mengetahui apabila seseorang mendatangi, maka biasanya yang didatangi itu biasanya memiliki kedudukan yang lebih mulia. Betul ya? Nggak ada bedanya antara mendatangi dengan didatangi, tidak ada bedanya. Permasalahannya bukan mendatangi atau didatangi, tetapi permasalahannya adalah apa kata Rasulullah? Fasa'allahu. Dia bertanya kepada dukun tersebut, membenarkan ucapan dukun. Ini perkara yang berbahaya. Kaum muslimin harus diingatkan akan bahayanya fenomena perdukunan seperti ini. Iya, harus diingatkan. Masya Allah, 52. Baru berapa? 4. Masih 5 lagi. Dari rencana saya 8 atau? Kita lanjutkan. Yang kelima. Minum khamar. Na'udzubillah. Meminum khamar. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man syaribal khamru lam yakbal lahu salatun arba'ina sobahan. Siapa yang meminum khamar, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Siapa yang meminum khamar, maka salatnya tidak Allah Subhanahu wa taala terima selama 40 hari. Ini
nggak ada sangkut pautnya apakah dia mabuk atau tidak. Sebagian orang mengatakan khamr itu diharamkan kalau sampai membuat mabuk. Kalau tidak membuat mabuk, maka tidak mengapa, tidak haram, sah-sah saja. Iya kan? Nauzubillah. Sebagian orang mengatakan, oh kalau minum khamr itu sampai mabuk, itulah yang diharamkan. Kalau tidak mabuk, maka tidak mengapa. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, man syaribal khamra. Siapa yang meminum khamr, tidak disebutkan apakah dia harus mabuk dulu atau tidak. Siapa yang meminum khamr, lam yakbalu lahu salatan arba'ina sobahan. Maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Pada kesempatan yang lain Rasul mengatakan, al-khamru umul khaba'is. Khamr itu ibunya, induknya dari seluruh keburukan. Dalam lafaz yang lain Rasul mengatakan, man syaribal khamru fid dunya thumman lam yatub minha hurimal jannah fil akhirah. Siapa yang meminum khamr di dunia dan dia belum sempat bertaubat darinya, maka akan diharamkan atasnya surga di akhirat kelak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keenam, meninggalkan sholat asar. Ini bukan berarti boleh meninggalkan sholat yang lain, enggak. Ya, bukan berarti boleh meninggalkan sholat yang lain. Tetapi meninggalkan sholat asar, ya, itu dosanya, kata para ulama, lebih besar daripada meninggalkan sholat yang lain dari sholat 5 waktu. Meninggalkan sholat maghrib, dosa besar. Meninggalkan sholat isya, dosa besar. Meninggalkan sholat subuh, dosa besar. Meninggalkan sholat asar, dosa besar. Tapi dari seluruh sholat 5 waktu, yang paling besar dosanya ketika ditinggalkan sholat apa? Sholat asar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan sholat asar di dalam suatu penyebutan. Kita lihat Al-Baqarah ayat ke-238. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholatmu. Al-Baqarah 238. Peliharalah sholatmu dan sholat wusta. Sholat wusta. Dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Disebutkan, peliharalah sholatmu secara umum. Sholat 5 waktu. Kemudian sholat wusta. Sholat pertengahan. Pertengahan dari mana? Dari 5 sholat wajib. Awal kali seseorang sholat di hari tersebut adalah subuh. Setelah itu zuhur. Setelah itu asar. Asar yang berada di pertengahan di antara 5 sholat wajib. Ada sekian banyak pendapat para ulama apa yang dimaksud dengan sholat wusta. Tetapi pendapat yang paling kuat sholat wusta adalah sholat asar. Peliharalah sholatmu, seluruh sholat maksudnya, dan sholat wusta, sholat asar. Dan berdirilah untuk Allah di dalam sholatmu dengan khusyuk. Perintah secara khusus agar seorang muslim memperhatikan sholat asar. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man taraka salatil asri faqad habita a'maluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka telah batal amalnya. Jemaah, apa yang dimaksud siapa yang meninggalkan salat asar, maka batal amalnya?
Maka para ulama mengatakan batal amal pahalanya pada hari tersebut. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan pendapat minoritas mereka, diantaranya pendapat Imam Ahmad, maka batal pahalanya, batal seluruh amal pahalanya. Bukan hanya di hari itu, tetapi hari-hari sebelumnya. Karena sebagaimana yang kita maklum, di antara para ulama, ada yang berpendapat meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja, maka dihukumi telah keluar dari agama Islam, kufur. Dan yang berpendapat seperti ini Imam Ahmad. Dan konsekuensi dari kufur adalah batal seluruh amal ganjarannya. Maka yang dimaksud telah batal amalnya ada 2. Batal amal pahalanya pada hari tersebut. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Dan pendapat minoritas mereka diantaranya pendapat Imam Ahmad. Batal amal pahalanya, seluruh amal pahalanya yang telah dia kerjakan. Berbahayanya meninggalkan sholat 5 waktu secara umum, secara khusus sholat asar. Iya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama mengetahui nanti di akhirat kelak, kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bisa melihat Rabb-nya. Betul? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wujuhi yawma izin nazirah illa rabbiha nazirah. Pada hari itu kaum muslimin wajahnya berseri-seri dan kepada Rabb-nya mereka nanti melihat. Dan orang-orang yang kemudian menjaga 2 sholat adalah orang-orang yang paling pertama serta diutamakan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga berapa sholat? 2 sholat. Sekali lagi jemaah, ini bukan berarti 3 sholat yang lain tidak perlu dijaga, enggak ya. Seluruh sholat 5 waktu harus dijaga. Ya, tetapi sholat asar telah kita sebutkan tadi Al-Baqarah 238. Dan seseorang yang menjaga 2 sholat, sholat apa nanti kita sebutkan hadisnya. Ya, ini adalah orang-orang yang lebih utama dan diutamakan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Inakum satarona rabbakum kama tarara hazal qamar." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperumpamakan sebagai bulan oleh Rasul, tidak. Tetapi sebagaimana kalian bisa melihat bulan di dunia ini, maka kalau kalian nanti di akhirat masuk ke dalam surga, kalian juga bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti itu. La tudammuna fi ru'yatihi, maka kalian tidak akan capek, lelah, berpayah-payahan di dalam melihatnya. Fa in istata'tum an la tukhlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faqamu. Siapa yang sanggup di antara kalian untuk tidak terkalahkan, menegakkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari, maka hendaklah dia mengerjakannya. Siapa di antara kalian yang sanggup, yakni menjaga dengan sebaik-baiknya penjagaan, sholat sebelum terbitnya matahari. Sholat apa itu? Subuh. Dan sebelum terbenamnya matahari, sholat apa itu? Asar. Maka hendaklah kalian kerjakan. Penekanan dari sisi Rasulullah atas sholat subuh dan sholat asar. Ini dalil yang sangat jelas maupun tegas
atas orang yang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar, memperhatikan ini dengan sebaik-baiknya, maka mereka adalah orang yang paling layak diutamakan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keberapa? Yang ketujuh. Betul yang ketujuh? Betul yang ketujuh? Yang ketujuh, mengungkit-ungkit kebaikan atau pemberian. Mengungkit-ungkit kebaikan atau pemberian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-264. Al-Baqarah ayat ke-264. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal aza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati yang menerima. Seseorang bersedekah, amal soleh yang luar biasa. Ya? 264. Al-Baqarah 264. Seseorang bersedekah, amal soleh yang luar biasa. Tapi di suatu saat, na'udzubillah min zalik, dia ungkit-ungkit pemberiannya. Bukankah dahulu kamu yang pernah saya tolong, saya bantu? Ada seseorang kesulitan, kemudian ditolong, dibantu dengan sedekah. Kemudian di belakang hari dikatakan, bukankah dahulu yang melepaskan kamu dari kesulitan adalah saya? Kalau tidak ada saya, niscaya kamu akan terus berada di dalam kesulitan tersebut. Mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti hati yang menerima. Apa kata Allah? La tubtilu shadaqatikum bil mani wal aza. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut apa yang kalian beri dan menyakiti hati orang yang menerima. Oleh karenanya jemaah, apabila kita membantu bersedekah kepada orang, hendaknya kita lupakan. Maka di antara akhlak yang baik, kata para ulama, semisal Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, apabila kita berbuat baik kepada orang lain, hendaklah kita lupakan. Apabila orang lain berbuat baik kepada kita, maka ingat-ingat. Apabila kita berbuat baik kepada orang lain, kita lupakan. Apabila orang lain berbuat baik kepada kita, kita ingat-ingat. Bukan sebaliknya. Kita berbuat baik kepada orang lain, kita ingat-ingat. Bahkan kita ungkit, kita sakiti hati orang yang kita berikan kebaikan tersebut. Sedangkan ketika orang lain berbuat baik kepada kita, kita lupa. Apa iya? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Iya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-8. Yang ke-8. Mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW ketika beliau hidup. Mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW ketika beliau hidup. Atau membantah sunnahnya ketika beliau telah wafat. Mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW ketika beliau hidup. Jadi ketika beliau masih hidup, mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Adapun ketika beliau telah wafat, maka membantah sunnahnya, menolak sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang kedua. Surat 49 ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi
Wala tajharu lahu biqauli kal jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ketemu? Al-Hujurat ayat yang kedua. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Jangan meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ini ada asbabun nuzulnya. Jadi ketika Rasul berbicara, ada suara-suara yang lebih keras daripada suara beliau di majelis beliau tersebut. Nah, ini ada sebabnya. Ayat ini ada sebab turunnya. Jadi ketika Rasul berbicara, ada suara-suara di antara para sahabat yang lebih keras daripada suara Rasulullah. Iya. Sehingga suara Rasulullah itu tidak terdengar, tertutup suaranya. Ya kita maklum ya, kalau ada suara yang lebih keras, suara yang lebih pelan, biasanya tidak terdengar, maklum itu. Maka kemudian ada hal-hal yang sangat penting sekali yang Rasul sampaikan tidak sampai kepada para sahabat karena suara beliau tidak terdengar dengan sebab ada suara beberapa orang ini. Padahal jemaah, suara beberapa orang ini, para sahabat ini, itu memang pembawaan mereka suaranya keras. Kan ada orang-orang tertentu yang pembawaannya suaranya keras ya. Kalau seperti di Indonesia ini mungkin pembawaannya ya orang-orang Sumatera Utara, orang-orang Maluku. Saya orang Sumatera Utara. Ya. Saya ini apa? Coba dipelanin suara saya tetap aja keras gitu. Tetap aja keras. Ya, saya orang Sumatera Utara itu. Sidempuan. Ada orang Sidempuan di sini? Gak ada ya. Biasanya orang Sumatera Utara katanya suaranya keras. Begitu ya. Mungkin karena hidup di antara pohon karet. Ya, suaranya keras. Ya, karet dan sawit. Kembali kepada apa yang sedang kita bicarakan, ini mereka suara keras ini memang karena pembawaannya, tabiatnya gitu loh. Tabiatnya. Dan kita sama-sama mengetahui ya, ada orang-orang yang tabiat suaranya keras, ada yang orang tabiatnya suaranya lembut, halus. Dan secara tabiat yang suaranya keras, suaranya lembut, halus, itu tidak tercela, betul? Bukan berarti orang yang suaranya keras pasti kemudian tercela, orang yang suaranya lembut terpuji. Kalau yang lembut berbohong, yang keras meneriakkan kebenaran, kan yang terpuji yang keras meneriakkan kebenaran, betul? Suaranya lembut tapi berbohong. Ini tidak terpuji. Maka bukan kepada volume suaranya, bukan kepada desibel suaranya, tetapi kepada konten isi pembicaraannya sebenarnya. Tetapi memang ada sahabat-sahabat Rasul yang suaranya keras. Sehingga ucapan Rasul tertutupi. Kemudian setelah itu Rasul dan para sahabat pulang ke rumah masing-masing. Ada hal-hal tertentu yang sangat penting tidak sampai karena suara beliau tidak terdengar oleh kebanyakan. Loh kok nggak terdengar? Nggak pakai mic, nggak ada mic pada saat itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat ini. Iya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Di antara yang kemudian berasa adalah seorang sahabat yang namanya Thabit bin Qais Asy-Syammas. Suara dia keras banget memang. Keras suara dia. Thabit bin Qais Asy-Syammas. Maka setelah ayat ini turun, dia merasa ayat ini turun untuk dirinya. Maka dia tidak pernah lagi bicara di hadapan Rasul sepatah kata pun. Karena dia khawatir suaranya melebihi kekuatan suara Rasul. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras. Sebagaimana kamu berbicara satu dengan yang lain. Yang dengan sebab itu batallah pahala amalmu dalam keadaan kamu tidak menyadari. Jadi mengangkat suara
di hadapan Rasulullah ketika beliau masih hidup itu membatalkan pahala ganjaran amal. Kalau dibawa kepada konteks hari ini, kan Rasul telah wafat. Apa yang harus dilakukan sesuai konteks hari ini terhadap ayat ini? Maka yang pertama, jangan berisik ketika ziarah ke makam Rasulullah. Karena para nabi dan rasul itu hidup di alam barzah. Sebagaimana mereka juga hidup di alam dunia. Iya kan? Para nabi dan rasul itu hidup di alam barzah. Jadi kadang-kadang kita lihat ya ada orang yang ziarah ke makam Rasul, betul? Di Madinah sana ya, ribut-ribut suaranya. Ini nggak boleh. Tenang. Jangan bikin ribut, jangan bikin gaduh. Tenang. Lalu bagaimana dengan yang tidak ziarah atau tidak dalam keadaan sedang ziarah ke makam Rasulullah? Seperti kita misalnya. Maka itulah yang tadi telah kita sebutkan. Jangan membantah, menolak sunnah ajaran beliau. Karena membantah, menolak sunnah ajaran beliau, itu lebih dalam maknanya daripada sekedar mengeraskan suara. Betul tidak? Bisa dipahami kan? Membantah ajaran beliau, menolak ajaran beliau, sunnah beliau, itu lebih dalam maknanya daripada sekedar mengangkat suara di hadapan beliau. Makanya para ulama mengatakan berdasarkan ayat ini dipahami ketika beliau telah wafat, maka di antara pembatal ganjaran amal pahala adalah menolak hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi Bu, biar sempurna pembicaraan kita. 9. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya seseorang tidak akan diampuni dosanya. Nauzubillah ya. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seseorang tidak akan diampuni dosanya. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengkisahkan tentang 2 orang dari kalangan Bani Israel. 2 orang dari kalangan Bani Israel ini bersaudara, kakak adik. 2 orang dari kalangan Bani Israel ini bersaudara, kakak adik. Yang satu gemar berbuat dosa, betul? Yang satu senang melakukan ketaatan. Abang adik, kakak adik, yang satu gemar berbuat dosa, yang satu gemar berbuat ketaatan. Yang gemar berbuat ketaatan ini setiap hari berkata kepada saudaranya, hendaklah engkau bertaubat kepada Allah, perbaikilah keadaanmu. Nah saudaranya ini mengatakan, hendaklah engkau urus dirimu sendiri, tidak perlu engkau urus diriku. Besoknya, yang berbuat taat ini mengatakan hal yang sama, hendaklah engkau bertaubat kepada Allah, mengerjakan ketaatan-ketaatan. Yang ini kembali lagi mengatakan, hendaklah engkau urus dirimu, nggak perlu engkau urus diriku. Terus ini terjadi, sampai suatu saat yang senang berbuat ketaatan ini bosan. Dia mengatakan apa? Hendaklah engkau bertaubat kepada Allah dan mengerjakan ketaatan. Dijawab lagi, urus dirimu, nggak perlu urus diriku. Apa kata yang berbuat taat ini? Sesungguhnya engkau tidak akan mungkin diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mati. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan 2 orang ini, saudara ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadili mereka dan berkata kepada ahli taat, dengan sebab apa engkau mengatakan kepada dia, yakni saudaramu, engkau tidak akan mungkin diampuni? Apakah aku telah mengkhabarkan bahwasanya dia tidak akan mungkin diampuni dan pintu taubat telah tertutup baginya? Belum sempat si ahli taat ini menjawab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah bahwasanya sungguh dosanya telah aku ampuni, adapun amal-amalmu
telah aku batalkan ganjaran pahalanya. Ini hadis ini panjang jemaah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka jemaah, sebaik apapun seorang hamba, ini kadang-kadang penyakit ini ya. Serius ini penyakit. Hah? Sebaik apapun seorang hamba, jangan pernah memandang remeh pelaku kemaksiatan. Betul kemaksiatannya tercela, tidak terpuji, betul ya? Tetapi kemudian sampai memandang remeh mereka, apalagi menganggap mereka tidak akan mungkin bertaubat, Allah Subhanahu wa taala pasti masukkan mereka ke dalam neraka jahanam bla 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 bla. Itu tidak lain dan tidak bukan muncul dari sikap ujub terhadap diri sendiri. Ya enggak? Yakni takjub terhadap diri sendiri. Makanya dia mengucapkan kalimat tersebut sehingga Allah mengatakan, siapa yang mengatakan kepadamu dosanya tidak diampuni, maka ketahuilah dosanya aku ampuni, kata Allah, dan pahalamu aku batalkan. Maka jangan mudah-mudah memvonis seseorang. Saya tadi belum masuk ke sini, sesudah masuk ke sini sempat dengar taklim di belakang saya. Apa yang dikatakan oleh ustadz tersebut benar. Jangan mudah-mudah memvonis seseorang. Kita berharap baik bagi diri kita dan seluruh kaum muslimin. Kita berharap baik untuk diri kita dan seluruh kaum muslimin. Jangan mudah-mudah memvonis seseorang. Yang kita harapkan adalah kita, kaum muslimin secara umum, termaksud hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan kemudian wafat dalam keadaan husnul khotimah, membawa ganjaran pahala yang memberatkan timbangan mizan kelak, sehingga dengan sebab itu layak, pantas mendapatkan surganya. Allahumma amin. Ini yang saya bahas pada kesempatan hari ini. Masih ada waktu 10 menit ke depan insya Allah. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Demikian tausiah yang insya Allah menjadi pedoman sekaligus renungan bagi kita, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang berkenan menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya mengenai yang poin ke-8. Ini menarik sekali. Menyangkut ini tadi. Hal-hal yang bisa menghilangkan pahala ya. Yang nomor 8 itu mengangkat suara di hadapan Rasul. Ketika beliau masih hidup. Ketika masih hidup atau membantah sunnahnya ketika sudah wafat. Bantah sunnahnya, menolak ajarannya ketika beliau telah wafat. Betul Ibu? Betul. Ya, baik. Nah, diakui atau tidak diakui bahwa sunnah Rasulullah SAW itu banyak sekali yang berat untuk manusia pada saat ini untuk dilaksanakan. Nah, sebagai contoh, misalnya ini salah satu menikah untuk untuk Rasulullah menikah itu dibolehkan 4. Nah, ini banyak sekali diartikan bahwa orang boleh menikah 4 kali laki-laki. Nah, ini untuk yang istri itu tentunya berat gitu ya. Tapi karena ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan istri yang mendapatkan suami menikah lagi itu tentu kan berat. Bahkan kadang-kadang mengeluarkan kalimat dari lisannya yang seolah-olah menolak. Nah, hal-hal seperti itu tuh banyak dan mohon maaf saya temui banyak sekali di sekitar kita. Makanya ini gimana sebetulnya poin 8 ini harus kita sikapi. Demikian. Terima kasih Ustaz. Bagus pertanyaan ini. Jadi kita harus bedakan antara tidak menerima dengan perasaan berat. Ya, kita harus bedakan antara tidak menerima dengan perasaan berat. Kalau tidak menerima, itu kritikan langsung tertuju kepada hukum itu sendiri.
Kalau perasaan berat, itu kritikan tertuju kepada diri pribadi. Sudah barang tentu yang lebih berbahaya dan yang termaksud batal amal adalah mengkritik syariat dengan menolak, membantah sunnah Rasulullah. Tetapi kalau kemudian perasaan itu berat, susah, ya, maka itu perasaan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan hukum itu sendiri. Jangankan kemudian wanita-wanita pada zaman sekarang. Aisyah radhiyallahu anha, wanita terbaik yang ada pada zamannya, ketika kemudian menyaksikan fenomena Rasul menikah dengan seorang wanita yang bernama Sofiyah, Aisyah mengatakan, demi Allah, saya ingin masukkan kepala saya ke semak-semak belukar ini, dan mudah-mudahan ada kala jengking gurun yang menggigit jari-jari tangan saya. Ini Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Tabiat. Cuman yang dikatakan Aisyah kan tidak ada urusannya atau kritikannya terhadap hukum itu sendiri. Yang berbahaya kalau kemudian mengatakan begini, saya hanya mencontohkan, na'udzubillah, saya tidak mengucapkan kalimat ini, saya mencontohkan. Oh, yang namanya poligami, ta'adud itu zolim. Ini kritikan terhadap hukum. Bedakan dengan ucapan begini, saya tahu syariat Allah poligami itu ada, tetapi kok saya berat ya menerimanya. Mungkin karena perbuatan dosa dan maksiat saya, mudah-mudahan suatu saat Allah lapangkan hati saya, tapi kok saya berat ya. Berarti itu kan kritikan terhadap diri. Dan ini berbeda loh. Yang membatalkan amal itu mengkritik syariat itu sendiri. Nah, jadi coba dicermati ini. Coba dicermati ini. Kalau kemudian dikatakan bahwasanya syariat atau sunnah Rasulullah itu berat, secara pembawaannya berat, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena apa jemaah? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita sebagai kaum muslimin secara umum untuk beruswah kepada beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang terbaik. Betul? Kalau kemudian ada dari satu perbuatan Rasul yang tidak mungkin kita kerjakan, maka batal ayat ini. Ya enggak? Allah mengatakan sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Yang kemudian para ulama mengatakan, maka seorang muslim seharusnya mencontoh, beruswah, mengikuti, berpatokan, berkutwah kepada Rasulullah. Ini artinya seluruh perbuatan Rasul bisa kita ikuti. Bisa. Betul ya? Tetapi perkataan seluruh perbuatan Rasul bisa kita ikuti, ini jelas berbeda antara satu orang dengan orang lain. Kalau saya gamblangkan ucapan ini, maka tidak ada perbuatan Rasulullah yang bermakna ibadah, itu tidak mungkin dikerjakan oleh seorang hamba. Tidak ada. Mungkin. Tetapi memang antara orang satu dengan orang lain, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apa? Kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kalau dikatakan, ya saya tahu poligami ta'adud itu hukum syar'i, disunnahkan. Betul. Perkataan disunnahkan itu bukan wajib loh. Ya. Itu sesuatu yang diperbolehkan. Ini sekali lagi juga saya hendak katakan kepada sebagian laki-laki, yang namanya ta'adud poligami itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Ini sesuatu yang diperbolehkan. Iya kan? Ini sesuatu yang berbeda loh antara wajib dengan diperbolehkan. Hah? Jangan kemudian langsung yang ada di bayangannya wajib poligami. Enggak. Enggak. Bukan seperti itu. Ya, dia diperbolehkan. Perkataan diperbolehkannya itu kapan? Nah, itu ada perinciannya. Ketika kemudian laki-laki itu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Ketika keadaan seorang istrinya seperti ini, seperti itu. Ini pembahasan fikih sebenarnya ya. Nah ini. Jadi yang hendak saya
yang itu adalah perbuatan ibadah, tidak bisa dikerjakan oleh manusia, kaum muslimin, maka pasti bisa. Kaum muslimin ini maknanya umum, bukan saya, bukan ibu, tapi kaum muslimin secara umum. Kalau kita tidak bisa mengerjakan perbuatan Rasul yang seperti ini, di sana ada orang yang bisa. Kalau dia tidak bisa, ternyata kita bisa. Begitu kan? Tapi tidak ada perbuatan Rasul yang bernilai ibadah, yang semua kaum muslimin tidak mampu mengerjakannya. Itu nggak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ustadz mau ini aja menambahkan, kalau yang istri yang menolak dipoligami, artinya dia gulu minta bercerai, itu kan sebetulnya tetap menganggap itu memang sunnah itu diterima, tapi dia secara batinnya tidak bisa menjalankan. Itu dosa enggak Ustadz kalau memilih gulu tadi, istilahnya udah? Iya. Pertama-tama, saya tidak sarankan seorang istri yang suaminya menikah lagi meminta cerai. Saya tidak sarankan, karena seorang istri yang suaminya menikah lagi, apalagi suaminya ini suami yang kemudian adil, baik. Lain masalah kalau suaminya ini nggak adil, nggak baik, zalim, itu lain masalah ya. Kalau suaminya ini berusaha adil, berusaha baik, saya tidak sarankan seorang istri yang suaminya menikah lagi meminta cerai. Karena bahaya sekali yang ada pada diri seorang istri. Karena kata Rasulullah, lam yajid rihatul jannah. Seorang istri yang meminta cerai tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Perkataan tidak mencium bau surga ini bukan berarti dia tidak akan masuk surga. Ya, tapi dia terhalang untuk masuk ke dalam surga dalam kesempatan yang pertama. Saya tidak sarankan bagi seorang istri yang suaminya ternyata menikah lagi meminta cerai. Tapi kalau kemudian, nah perkataan saya tetapi kalau kemudian ini pengecualian, ya. Hukum asalnya tidak meminta cerai. Tetapi kalau kemudian sang istri khawatir, dia tidak bisa menunaikan hak kepada suaminya dengan sebab apa? Hatinya hancur. Perasaannya tertekan. Betul? Maka apakah dia, yakni sang istri, boleh kemudian meminta diceraikan, yakni khulu? Maka sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Kalau dia sampai kepada derajat khawatir, dia tidak mampu menunaikan kewajiban dia kepada suaminya. Misalnya suaminya menikah, kemudian pulang ke rumah dia tidak masak, dia diamin aja, dia tidak berkhidmat kepada suaminya. Ini bukan sehari dua hari sudah barang tentu kan? Ini akan terjadi sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Kalau kemudian sang istri melakukan ini setiap hari pada suaminya, maka bayangkan kemudian dosa kezoliman yang dia lakukan, padahal itu masih suaminya yang sah. Kalau dia khawatir sampai kepada tingkatan seperti ini, sebagian ulama mengatakan boleh dia meminta dicerai. Dalilnya ada sebenarnya dari seorang sahabat yang memiliki suami, saya tidak sebut nama sahabat perempuannya, sahabat laki-lakinya untuk menjaga kemuliaan. Sahabat perempuan ini datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, lihat itu sahabat-sahabat. Dan perhatikan itu di antara mereka ada siapa. Jadi sahabat perempuan ini datang kepada Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu lihat sahabat-sahabat. Dan di antara mereka ada siapa. Rasul mengerti yang dimaksud di antara mereka ada siapa adalah suaminya tuh perempuan. Betul? Ya Rasulullah, demi Allah, si fulan itu, yakni laki-laki yang notabene suaminya, itu tidak punya kekurangan sedikit pun juga. Tidak punya kekurangan sedikit pun juga. Akhlaknya baik, mulia, bagus. Disebutkan itu kebaikan-kebaikannya. Oleh ini perempuan, sahabiah ini. Tapi ya Rasul, coba engkau perhatikan dia di antara sahabat-sahabatnya. Maksudnya apa sih? Dia itu jelek. Penampilannya di bawah rata-rata. Betul? Dan memang kenyataannya sahabat itu yang gak ganteng. Jelek. Apa kata nih perempuan? Aku khawatir aku tidak bisa berkhidmat dan timbul rasa cintaku kepada dia ya Rasulullah. Bolehkah aku meminta kepada dia untuk dikhulu? Minta dikhulu, yakni minta untuk dijatuhkan cerai. Begitu ya.
Jadi yang melatar belakangi perempuan ini minta dicerai oleh suaminya, bukan karena suaminya melakukan kezoliman, tidak. Tapi dia khawatir dia tidak bisa berkhidmat kepada suaminya. Karena apa? Ini penampilan suaminya seperti ini gitu loh. Di bawah rata-rata orang pada umumnya. Tidak timbul rasa cinta. Yang dengan sebab itu mampu berkhidmat. Mampu wujud apa yang namanya mawadah warahmah. Sakinahnya nggak ada, betul. Loh kenapa mereka menikah? Kan menikah pada saat itu dijodohkan. Iya kan? Dijodohkan. Iya dijodohin waktu itu menikahnya. Dijodohin sama orang tuanya, dijodohin sama keluarganya. Ya, menikah. Cuman setelah itu ya si perempuan ini berusaha untuk kemudian menghadirkan rasa cinta kepada suaminya. Tetapi perasaan hati itu sulit untuk kemudian dibohongi dengan sebab melihat fisik suaminya. Apa kata si perempuan ini? Bolehkah aku mengajukan tuntutan cerai kepada dia ya Rasul? Dan Rasul mengizinkan. Makanya jemaah di dalam syariat kita ada yang namanya talak. Talak itu hak suami, ada yang namanya khulu. Khulu itu hak istri. Istri meminta untuk dijatuhkan talak oleh suami. Tapi ini tidak saya sarankan kecuali syarat dan ketentuannya berat. Baik, kita cukupkan sampai di sini Ibu ya. Ada 35 nih. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Silakan. Ya kalau khair Ustaz. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka sudah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Mohon perhatian berkaitan dengan maklumat dari pengurus. Untuk kajian rutin pada tanggal 14 April 2022, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1443 Hijriah, tema yang akan diangkat meraih amalan utama, yang insya Allah dengan pemateri Ustadz Zaid Royani. Melalui kesempatan ini, saya selaku pembawa acara dan penyelenggara menyampaikan permohonan maaf jika terdapat tutur kata, sikap, dan pelaksanaan acara ini. Marilah kita tutup acara pagi menjelang siang ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.